A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa labithu fi kahfihim salasami'ati sinin wazdadu tis'an. Hadza khabarun minallah lirrasulih. Ayat ini kabar dari Allah kepada Rasulnya, yaitu bimikdari ma labisa ashabul kahfi, perkiraan diamnya ashabul kahfi di dalam gua ketika dia ditidurkan sampai dibangunkan dan sampai diketahui oleh orang umum. Wa anahu kana miqdaru sulusu mi'ati sanah, yaitu sekitar 900 tahun. Wa tazidu tis'asinin, dan tambah 9 tahun. Jadi 309 tahun bil hilaliyah, yaitu kalau mengikuti namanya bulan per bulanan. Jadi pakai ini Pak, pakai bulan. Kalau bisamsiah dengan mengikuti peredaran matahari, jadi kalau tadi hilaliyah hijriyah termasuknya ya Pak, ini hanya sulusu mi'ati sana, hanya 300 tahun. Kenapa berbeda? Fa inna ma baina kulli mi'ati sana, karena setiap 100 tahun dari tahun Qamariyah dan Syamsiyah ini bedanya 3 tahun. Dulu Bapak Ramadan bulan apa coba? Ramadan kemarin kita ingat nggak bulan apa? Nah ini untuk tahun ini bulan yang lebih maju lagi Pak. Lebih maju. Kenapa? Karena hitungannya lebih banyak tahun Syamsiyah. Makanya Allah mengatakan 300 ditambah 9. Mau jawab 300 berarti ngikutin Syamsiyah. Mau jawab 309 berarti ngikutin hilaliyah, perbulanan. Ya. Falihada qala, oleh karenanya setelah Allah berfirman 300 tahun, wazdadu tis'an, Allah mengutip kalimat wazdadu ditambah 9. Jadi kalau 300 itu hilaliyah. Kalau 309 maaf, ini mengikuti Syamsiyah, peredaran matahari. Walaupun sampai detik kita nggak paham ya Pak, karena menghitung ini bukan hitungan kita. Ini khusus orang-orang yang ahli di bidang ilmu perbintangan, falakiyah bahasa lainnya. Wa qalu kullilahu a'lamu bimalabisu. Adapun kalimat bahwa Allah Maha tahu seberapa lama ashabul kahfi di dalam gua. Aida suilta Muhammad, kalau nanti engkau ditanya al-labsihim, berapa lamanya ashabul kahfi di dalam gua, walaisa indaka ilmun, kamu tidak mengerti Muhammad. Ini kata Allah ya Pak ya. Walaisa indaka ilmun fi zalik, di dalam masalah ini persisnya kamu enggak tahu. Semua semata-mata hanya minallahi ta'ala, semua kersani Allah. Fala tataqaddama, kamu jangan mendahului. Kalau belum ada wahyu turun, jangan ngomong dulu. Walaupun seakan-akan kita besok bisa berangkat, jangan bilang siap, iya. Ada pengumuman untuk memperingan sahabat kita yang sakit, maka jamaah Majelis Taklim Sofatul Qulub mengadakan urunan. Nomor 1 Ustaz Mas'ud, nomor 2 Ustaz Solehan. Langsung aja siap 10.000 umpamanya. Walaupun 10.000, kalau tidak dikersani oleh Allah bisa enggak? Bisa enggak? Umpama bisa, kita ngasih contoh insya Allah 10.000.
Umpama males nulis insya Allah di hati kita sebelum mencatat 20.000 insya Allah. Jamaah Sofatul Qulub, di waktu-waktu yang dekat ini akan membuat seragam. Semua menjawab siap. Dan diusahakan baju selesai bayar siap katanya. Nah, jangan dulu Pak. Nanti baju selesai gak punya duit gimana siapnya? Ngutang lagi? Jangan ya. Masalahnya apa? Ini kekuatan kita, kemampuan kita. Bima syiatillah. Al khairu wa syarru bima syiatillah. Kebaikan, kejelekan kersani Gusti. Kalau kita ngumpulin orang pas sebanyak kemarin kejadian di bandara itu, kalau diupain, kalau dikasih amplop berapa ratus triliun ya Pak. Tapi bima syiatillah kersani Gusti, tidak ada yang susah. Makanya jangan sekali-kali kita begitu ada apa walaupun duit 10.000 mah saya mah kecil lah, 100.000 juga oke. Jangan meniadakan insya Allah. Ini lebih kembali kepada ayat sebelumnya ya Pak ya. Jadi Nabi Muhammad saja, Muhammad jangan ngomong loh. Kamu tidak ada pemahaman berapa lamanya Ashabul Kahfi di dalam gua. Kamu jawab Allahu a'lamu bima labithu. Allah Maha tahu berapa lama Ashabul Kahfi di dalam gua. Udah cukup. Kenapa? Kamu Muhammad tidak tahu apa-apa. Lahu ghaibus samawati wal ardh. Yang Maha tahu gaibnya langit dan bumi hanyalah Allah. Hanya Allah. Tahu Mama Loren Pak? Tahu nggak? Peramal. Itu ya jangan dipercaya. Kenapa? Karena segala-galanya atas kersaning Gusti Allah. Walabisu bikafihim salasami'ati sinin wazdadu tis'an. Ini adalah qadradahullahu ta'ala biqali kullillahu a'lamu bima labisu. Allah yang maha paham, Allah yang maha tahu. Baru setelah itu Allah kasih berita bahwa Ashabul Kahfi selama 309 tahun. Wazdadu tis'an tambah 9 dari 300 ini kalau diperbedakan antara hilaliyah dengan samsiyah. Absir bihi wa asmi. Alangkah terangnya penglihatan Allah, tidak ada yang samar. Wasmi, dan alangkah jelasnya pengetahuan pendengaran Allah, tidak ada yang rahasia. Wadzalika fi makna mubalaghah. Ini maknanya mubalaghah. Ngepolna sampai batas yang tiada terbatas pengetahuan Allah, pendengaran Allah. Makanya sebagian ulama bilang kita itu doa itu jangan ngejerit. Kenapa? Allah ini kerentek yang di hati saja tak tahu. Kenapa kita sampai melafalkan dengan keras dan kencang? Itu semata-mata untuk menenangkan hati, pikiran, telinga, dan pandangan mata, Pak, supaya yang lain tidak masuk. Tujuan ulama seperti itu. Bahkan di dalam dzikir jahar, saya pernah menyampaikan bahwa la ilaha illallah yang akan memberikan potensi baik buat kita ketika la ilaha illallah itu diucapkan dengan maaf ya Pak. Jadi kalau orang nyangkul itu nyangkul yang antep Pak. Jadi nyangkulnya yang dalam baru bisa menggali tanah. Jadi kalau la ilaha illallah saja la ilaha illallah. Nah, ini di dalam Miftahus Subur, satu kitab karangan Pengesabah Anom, keberhasilan seorang suluk, orang yang sedang menuju dekat dengan Allah, seberapa dahsyatnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Jadi biarin disebut ini
lagi kenceng-kencengan apa dikir. Abah sepuh ayahnya Abah Hanung ketika rumahnya dikepung oleh Belanda, para hadirin, beliau tidak bersenjata, tidak punya bedil. Senjata beliau apa? La ilaha illallah sekencangnya dikeluarkan dari dalam hati. Musuh-musuh Belanda yang ada di luar rumah, bumi terasa goncang dengan la ilaha illallah. Orang yang sudah sampai kepada Allah, bumi goncang Pak, pada jatuh, nggak berani dekat, balik lagi. Artinya kita tidak mungkin seperti itu, tetapi minimal la ilaha illallah yang kita bacakan ini sebagai obat untuk menghilangkan sifat ujub, riya, sombong, takabur yang ada di dalam hati. Jangan ragu-ragu. Doa semuanya para hadirin. Jamaah Sofatul Qulub kebersamaannya saya minta, insya Allah suatu saat nanti ada pelajaran khusus tentang la ilaha illallah dan akan mendatangkan guru dalam acara Manaqib Masjid Jami Al Khairiyah, insya Allah. Ini saya sedang hitung-hitung dananya Pak, karena untuk awal ini dananya lumayan. Mudah-mudahan ada jalan ya. Karena minimal wakil talqin sebanyak 6 orang kiai bisa hadir ke masjid kita. Ya untuk makanan mah orang petak kodok mah udah gampang ya Pak ya. Ini yang agak sulit ini Pak, ampun gitu. Saya pernah komunikasi, jangan mikirin itu katanya Ustaz. Cuman kan kita perasaan. Ada yang dari Klender dekat apa jauh? Ada yang dari Bekasi, maka sampai sini doang suruh makan doang. Mikir enggak kita ya? Nah itu ya Pak. Tapi insya Allah untuk kebersamaan kita harus paham, kita harus tahu seberapa dahsyat la ilaha illallah. Dari kecil kok sampai sekarang hanya bekas di kita belum ada, betul? Mungkin kita salah ya, salah pengucapan, salah jalan, tata caranya. Makanya mudah-mudahan untuk kebahagiaan kita, mudah-mudahan Allah ngersaning kita semua untuk mengadakan acara khusus. Kalau dibilang Toriko ini yaitu kajian Manaqib Sultanil Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Karena guru-guru kita bilang satu masjid, satu rumah, satu lapangan yang pernah dibacakan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani akan diturunkan keberkahan dari langit dan dari bumi Pak. Masya Allah, kepengen sekali Pak. Makanya mudah-mudahan doa bersama kita, munajat bersama, kerja bersama. Nanti walaupun 3 bulan sekali ya Pak ya. Saya tidak minta sebulan sekali, 3 bulan sekali. Karena ini betul-betul orang jauh banyak sekali ya Pak ya. Jadi minimal 3 bulan 1 kali. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Allah maha terang penglihatannya, maha terang pendengarannya. Ini makna mubalaghah. Wa ta'wilu kalama absarallahu likulli mawzudin wasmahu likulli masmu'in. Allah melihat semua yang ada, Allah mendengar semua yang berbunyi. La yakhfa alaihi min dzalik, tidak ada yang rahasia, tidak ada yang tidak sampai diketahui oleh Allah. Lalu di sini dikatakan bahwa absyir bihi wa asmi, artinya ya Allah, Allah maha mengetahui a'malahum, kepada semua perbuatan hambanya, amalnya hamba. Wa yasma'u dzalika minhum, juga Allah mendengar apa semua yang diucapkan hamba. Sami'am basira, ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusriku fi hukmihi ahadan. Ay annahu ta'ala huwa alladzi lahul khalqa wal amr. Allah lah dat pemilik makhluk,
Allah lah dan pemilik permasalahan. Alladzi la mu'aqaba li hukmihi, yang mana di dalam hukumnya Allah tidak bisa disertakan dengan yang lain. Laisa lahu wazirun, Allah tidak perlu pendamping. Wala nasirun, Allah tidak perlu penolong. Wala sarikun, Allah tidak perlu teman. Wala masyirun, Allah tidak perlu penasehat. Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa, sehingga apapun selain Allah tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah Al-Khaliq. Kalau yang diciptakan oleh Allah Al-Makhluk, memerlukan Allah. Kalau Al-Khaliq tidak memerlukan makhluk. Waslu ma uhiya ilaika min kitabir rabbik. Allah perintahkan Rasulnya waslu, bacalah ma uhiya ilaik, apa yang sudah aku wahyukan kepadamu Muhammad, min kitabir rabbik, dari kitab Tuhanmu, yaitu dari Al-Qur'an. La mubazzila li kalimatih, yang mana Al-Quran kalimat di dalamnya tidak ada bisa yang menandingi. La mughayyir laha, tidak ada yang bisa merubah. Wala muharrafun laha, tidak ada yang bisa menggantikan huruf-hurufnya. Satu titik saja beda pasti ketahui. Wala muzillun, dan tidak ada yang bisa menghapus. Dari zaman dahulu orang-orang yang tidak suka dengan Islam banyak mengotak, mengatik, merubah bacaan Quran, tapi sampai saat ini masih ketahuan. Kenapa? Salah satunya Allah titipkan Al-Quran